Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin antar dulu istri. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 855. Aku tidak akan mengecewakan Zhou, dan aku juga tidak akan mengecewakanmu. Menyerah, di sekeliling, semua orang kuat dari dinasti Zhou besar sedang melihat ke arah Zhou Fan. Kekuatan wanita bernama Ji Xiaojian ini begitu menakutkan hingga mereka semua putus asa. Jika pertarungan terus berlanjut, Da Zhou tidak memiliki peluang untuk menang. Bagaimanapun, ada aliansi jahat di belakang wanita ini. Bunuh satu orang dan selamatkan seluruh dinasti Zhou. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini adalah kesepakatan yang berharga. Yang paling penting adalah selama anak laki-laki ini terbunuh, wanita menakutkan itu akan menerima Zhou Fan sebagai muridnya. Artinya Da Zhou dapat membentuk aliansi dengan kekuatan mengerikan dari aliansi jahat. Membunuh satu orang tidak hanya bisa menyelamatkan Da Zhou, tetapi juga membalikkan nasib negara. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu bagus. Dao Jun melirik Zhou Fan dan ragu-ragu untuk berbicara. Pada akhirnya, dia hanya menghela nafas dalam hatinya dan tidak berkata apa-apa. Masalah ini hanya dapat diputuskan oleh Zhou Fan sendiri. Yuan Xiang melirik Ji Xiaojian yang sedang mengunyah tebu di langit, lalu menatap Zhou Fan, dengan sedikit kerumitan muncul di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, terus bertarung. Apakah Da Zhou benar-benar punya peluang untuk menang? Saat ini, hampir tidak ada, kecuali nenek moyang dinasti Zhou besar kembali. Namun, bahkan jika leluhur dinasti Zhou besar kembali, dia mungkin tidak dapat mengalahkan wanita ini. Tidak hanya itu, ada aliansi jahat yang misterius dan menakutkan di balik wanita ini. Bagaimana cara bertarung? Tidak bisa bertarung. Ji Xiaojian memandang Zhou Fan di kejauhan sambil menggigit tebu, dengan senyuman tipis di bibirnya, cukup bercanda. Di bawah tatapan semua orang, Zhou Fan dengan lembut menyentuh pipi Ye Guan, lalu tersenyum tipis, "Aku tidak bisa melindungimu lagi." Mendengar ini, banyak orang berkuasa dari dinasti Zhou besar di sekitarnya menghela nafas lega. Dia akhirnya menyerah. Pada saat ini, tubuh dan jiwa fisik Zhou Fan tiba-tiba terbakar. Semua orang di lapangan terkejut, dan tidak ada yang menyangka Zhou Fan menjadi seperti ini. Zhou Fan dengan lembut membelai pipi Ye Guan dan berkata dengan lembut, "Aku tidak bisa mengkhianati Da Zhou, tapi aku juga tidak ingin mengkhianatimu." Saat dia berbicara, dia membungkuk dan mencium Ye Guan dengan lembut di antara kedua alisnya. Di langit, Ji Xiaojian memandang Zhou Fan, senyuman di bibirnya perlahan menghilang. Ledakan, pada saat ini, energi naga tiba-tiba naik ke langit dari wilayah Great Zhou. Dunia berguncang, segera setelah itu, energi naga jatuh langsung dari langit, dan akhirnya menghilang ke tubuh Zhou Fan dan Ye Guan. Ledakan, api di tubuh Zhou Fan segera dipadamkan. Semua orang menoleh, dan di langit, seorang pria parubaya mengenakan jubah kuning muda berjalan mendekat. Kaisar dinasti Zhou, orang terkuat di dinasti Zhou besar saat ini. Di sekeliling, semua orang sibuk memberi hormat dengan hormat. Ji Xiaojian menatap Kaisar Zhou yang mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Saya pikir kamu tidak akan keluar." Kaisar dinasti Zhou tersenyum dan berkata, "Kaisar dinasti Zhou tidak pernah malu." Ji Xiaojian mengangguk, "Jadi, kamu Da Zhou harus terus tegar." Kaisar Zhou tidak menjawab Ji Xiaojian, tetapi melihat ke arah Zhou Fan di bawah. Dia menghela nafas dengan suara rendah. "Gadis bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semuanya akan berakhir jika kamu dan Tuan Ye mati? Mari kita tidak membicarakan kejahatan untuk saat ini. Dao Meng,
Jika Tuan Ye meninggal di sini, bagaimana orang-orang di belakangnya bisa menyerah? Saat itu, aku, Da Zhou, akan terlihat seperti babi di cermin dan bukan lagi manusia. Dia tidak mengatakan ini kepada Zhou Fan, tetapi kepada orang-orang Zhou yang berkuasa di sekitarnya. Karena dia tahu bahwa dengan kebijaksanaan Zhou Fan, dia secara alami akan memahami hal ini. Adapun orang-orang kuat di dinasti Zhou besar, beberapa mungkin mengerti, tetapi tidak mau berbicara, sementara yang lain benar-benar tidak mengerti dan hanya percaya bahwa selama mereka membunuh Tuan Ye, krisis di Zhou besar dapat diatasi. Orang-orang di dunia seringkali memiliki ilusi, sebelum segala sesuatunya benar-benar rusak, meskipun mereka berada dalam situasi putus asa. Mereka tetap menghargai keberuntungan, berpikir bahwa jika mereka mengalami kemunduran, mereka dapat memperoleh pengampunan dari pihak lain. Jika Da Zhou membunuh Ye Guan hari ini, situasinya hanya akan bertambah buruk. Karena pada saat itu, Da Zhou tidak hanya akan menyinggung aliansi jahat, tetapi juga orang di belakang Tuan Ye, dan semua hubungan baik sebelumnya akan berubah menjadi konsekuensi buruk. Zhou Fan bisa melihat ini, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Pasti ada orang di sekitarnya yang bisa melihat ini, tapi mereka tidak mau bilang, kenapa, punya ilusi. Ketika suatu negara menghadapi hegemoni, selalu ada sebagian orang yang berpikir bahwa selama Anda berlutut dan menelepon ayah, mereka akan melepaskan Anda. Seperti yang diketahui semua orang, ketika Anda berlutut, orang-orang hanya akan meningkatkan upayanya untuk mengeksploitasi dan menganiaya Anda. Setelah mendengar perkataan Kaisar Zhou, ekspresi orang-orang berkuasa di dinasti Zhou menjadi sedikit tidak wajar. Dao Jun juga mengangguk sedikit, "Yang mulia, mohon jangan melakukan hal bodoh. Jika terjadi sesuatu, kita semua akan menanganinya bersama." Citian juga berkata, "Jika terjadi sesuatu, mari kita tanggung bersama-sama." Perdana Menteri Yuan juga berdiri. "Jika saya, dinasti Zhou Agung, memaksa Yang Mulia dan Tuan Ye mati hari ini, akankah saya, dinasti Zhou Agung, dapat mengangkat kepalanya di masa depan? Yang Mulia, meskipun kami Konfusianisme tidak kuat, tidak ada orang yang rakus hidup dan takut mati. Selama Yang Mulia memberi perintah, jiwa jutaan sarjana Konfusianisme akan segera dibakar." Saat ini, Ji Xiaojian tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku benar-benar meremehkanmu, Da Zhou." Kaisar Da Zhou memandang Ji Xiaojian dan berkata sambil tersenyum, "Nak, meskipun negara kita kecil dan lemah, kita masih memiliki karakter dan darah yang kuat. Tuan Muda Ye itu adalah menantu saya di Dazhou, dan dia adalah penduduk asli Dazhouku. Karena aku penduduk asli Dazhou, aku, Dazhou, tidak punya alasan untuk tidak melindungimu. Jika gadis itu ingin bertarung, aku, Dazhou, akan bertarung. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah di lapangan." Semua orang kuat dari dinasti Zhou besar mendidih dalam kegembiraan saat ini, dan mereka meraung serempak. Sudah miliaran tahun sejak berdirinya dinasti Zhou, dan tidak pernah menyerah. Tulang punggung Da Zhou tidak dapat dipatahkan pada generasi ini. Ji Xiaojian memuntahkan gigitan terakhir tebu di mulutnya, lalu memandang Kaisar dinasti Zhou besar dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, biarkan saya melihat kekuatan orang terkuat di dinasti Zhou besar." Setelah itu, dia langsung menghilang. Tinju itu seperti guntur, melesat ribuan mil langsung menuju Kaisar dinasti Zhou. Kaisar Zhou tertawa keras dan meninju. Saat tinju ditinju, auman naga mengguncang langit dan bumi. Ledakan, begitu tinju mereka bersentuhan, ruang dan waktu di sekitar mereka tiba-tiba berubah menjadi abu seperti kertas terbakar. Dalam sekejap mata, bang, dua lampu tinju yang sangat berbeda tiba-tiba meletus.
dan keduanya mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Ji Xiaojian mundur 600 kaki, Kaisar Zhou mundur ribuan kaki. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang kuat di dinasti Zhou besar menjadi gelap. Setelah Ji Xiaojian berhenti, dia melirik tinjunya, lalu menatap Kaisar Zhou, dan berkata sambil tersenyum, "Tinju jalan raja, tidak apa-apa." Kaisar dinasti Zhou memuji. Meskipun gadis ini tidak mengambil jurusan tinju, keterampilan tinjunya tidak ada bandingannya, dan ini sangat langka. Ji Xiaojian tersenyum dan berkata, "Keterampilan tinju saya sangat lemah. Anda harus pergi ke domain Dengtian untuk berkunjung. Beberapa praktisi tinju di sana sangat kuat, tidak?" Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak, lalu tersenyum, "Kamu tidak punya kesempatan, karena aku akan memukulmu sampai mati." Kaisar Zhou tertawa dan berkata, "Ayo." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya. Ledakan, dalam sekejap, seluruh kota kekaisaran Zhou Agung bergetar hebat, dan kemudian kekayaan kerajaan dan nasib langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya seperti air pasang. Kaisar dinasti Zhou besar, yang berada dalam wilayah dinasti Zhou besar, dapat menyerap keberuntungan suatu negara dan tidak terkalahkan pada level yang sama. Kaisar Zhou maju selangkah dan meninju lagi. Ledakan. Dalam sekejap, ruang waktu di depannya berubah menjadi abu, dan Ji Xiaojian langsung terlempar ke belakang hampir 1000 kaki oleh pukulan ini. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat di sekitarnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Kaisar Zhou memukulnya lagi. Ledakan, Ji Xiaojian mundur 1000 kaki lagi. Kaisar Zhou tiba-tiba menghilang di tempatnya. Ledakan. Dunia, ruang dan waktu langsung mendidih dan terbakar pada saat ini. Bang, Ji Xiaojian langsung mundur ribuan kaki. Penindasan jalan, pada saat ini, setelah mengumpulkan kekayaan suatu negara, Kaisar Zhou dengan paksa menekan keterampilan tinju Ji Xiaojian. Kaisar dinasti Zhou tidak memanfaatkan situasi tersebut, tetapi memanfaatkan situasi tersebut dan melancarkan serangan kekerasan terhadap Ji Xiaojian dan mundur lagi dan lagi. Benar-benar ditekan, di sekelilingnya, banyak orang kuat dari dinasti Zhou besar sedang mendidih. Mata Zhou Fan yang tertuju pada tembok kota menunjukkan sedikit kekhawatiran, karena dia menemukan bahwa meskipun Ji Xiaojian telah ditekan, dia mampu bergerak maju dan mundur dengan mudah. Terlebih lagi, wanita ini belum mengambil pedang di belakangnya. Dia adalah seorang kultivator pedang. Bang, pada saat ini, saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar, pukulan yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan Ji Xiaojian terlempar mundur ribuan kaki jauhnya. Kaisar Zhou hendak mengambil tindakan lagi, tetapi pada saat ini, Ji Xiaojian di kejauhan tiba-tiba menyeringai, "Giliranku." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil langkah cepat ke depan dan berubah menjadi petir dan langsung menuju Kaisar dinasti Zhou. Kaisar Zhou sedikit menyipitkan matanya, mengepalkan tangan kanannya dengan keras, dan dengan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya, dia meninju dalam sekejap. Berikan semuanya, menghadapi wanita ini, dia secara alami tidak berani menunjukkan kelonggaran atau penghinaan. Begitu tinju mereka bersentuhan, ekspresi Kaisar Zhou tiba-tiba berubah drastis. Bang! Kaisar dinasti Zhou Agung mundur dengan keras, dan energi naga yang tak terhitung jumlahnya runtuh di tubuhnya. Pada saat ini, Ji Xiaojian tiba-tiba menghilang dari tempatnya lagi, dan dalam sekejap, segel tinju langsung menuju ke arah Kaisar dinasti Zhou. Ledakan, Kaisar dinasti Zhou mundur dengan kejam lagi. Energi naga lainnya hancur di dalam tubuh,
Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat itu ketakutan. Kenapa dia tiba-tiba ditekan? Pada saat ini, Yuan Xiang di samping Zhou Fan tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, dia meminjam Tao. Pinjam jalannya. Semua orang memandang Yuan Xiang, yang terlihat sangat serius. Dia meminjam kekuatan jalan yang ada. Jalan, orang-orang di dunia seringkali berbicara tentang membuat jalur terpisah, dan jalur terpisah ini merujuk pada pembuatan jalur terpisah di luar jalan yang sudah ada. Jalan yang ada, banyak orang mengabaikan jalan yang ada ini. Apakah jalur yang ada saat ini lemah? Tentu saja tidak lemah. Ada orang yang membuat sendiri jalan yang benar-benar melampaui jalan yang ada di alam semesta tempat mereka berada. Ada pula yang membuat jalan sendiri yang tidak bisa dilampaui, sehingga mereka langsung melewatinya. Ada perbedaan. Pada saat ini, Ji Xiaojian sedang meminjam cara untuk menekan cara kekaisaran Kaisar Zhou Agung. Masalah intinya adalah dia benar-benar bisa meminjamnya. Dan setelah meminjamnya, kekuatannya ternyata sangat menakutkan. Dengan cara ini, Kaisar Zhou Agung dipukul mundur oleh pukulan Ji Xiaojian satu demi satu. Dan setiap kali dia mundur, energi naga di tubuh Kaisar Zhou Agung akan hancur. Yuan Xiang menatap ke langit. Dia akan menghancurkan kekayaanku di Dazu, jadi aku harus menghentikannya. Mencegah. Semua orang diam. Siapa yang bisa menghentikan ini? Zhou Fan tiba-tiba berkata, memanggil leluhur. Panggil nenek moyang. Yuan Xiang tiba-tiba menoleh untuk melihat Zhou Fan. Wajahnya penuh keheranan. Dia tahu bahwa hanya ada satu kesempatan terakhir bagi Zhou untuk memanggil leluhurnya. Totalnya ada 3 kali. Tetapi Dazhou telah menggunakannya 2 kali selama bertahun-tahun. Dan hanya tersisa terakhir kali, dan ini adalah kartu truf terakhir Dazhou. Itu hilang jika sudah habis, ini bisa dianggap sebagai jimat terakhir Dazu. Taruhan segalanya, Yuan Xiang melirik Ye Guan dalam pelukan Zhou Fan dengan ekspresi rumit. Jika taruhan ini gagal, negara dinasti Zhou tidak akan runtuh, tetapi negaranya mungkin hancur. Bagaimanapun, ada keluarga dan kekuatan sekte yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Dazhou. Jika Dazhou kehilangan kartu truf transenden ini, keluarga dan kekuatan sekte tersebut kemungkinan besar akan bersatu untuk menggulingkan Dazhou dari keluarga dan sekte bangsawan. Kali ini, Dazu benar-benar mempertaruhkan segalanya. Pada saat ini, Zhou Fan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan segel naga tiba-tiba muncul di tangannya. Dia perlahan menutup matanya dan berkata, "Tolong, leluhur." Ledakan, segel naga bergetar hebat, dan cahaya keemasan melonjak ke langit, langsung ke awan. Kemudian, tekanan mengerikan menyapu langit. Di langit yang jauh, Ji Xiaojian berhenti. Dia melihat ke arah Zhou Fan di kejauhan, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. "Apakah kamu kecanduan adu roda? Apakah kamu menindas saya dan aliansi jahat?" Saat suara itu jatuh, lusinan aura menakutkan menyapu dari angkasa. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang kuat di dinasti Zhou besar tiba-tiba menjadi pucat. Di tembok kota, Yinyan, yang sedang menjilati manisan Hao pada tongkat, tiba-tiba menoleh dan menatap awan di langit di sebelah kanan, sedikit mengernyit. Babak 856, tidak ada lagi Zhou hebat. Setelah berpikir, dia membuang muka dan terus menjilat manisan Hao-nya. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan, yang sedang tidur di sampingnya, dan bertanya dengan cemas, "Tuan Ta, kenapa dia belum melakukannya? Sudah bangun?" Xiao Ta berkata, "Pertama, dia terluka parah, dan kedua, dia tidak sembuh di menara."
Penyembuhan di luar menara sangat berbeda dengan penyembuhan di dalam menara. Yin Yan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saya akan mengingatkan gadis itu. Xiaota berkata, oke. Yin Yan menjilat manisan haunya lalu berjalan menuju Zhou Fan. Di langit, 12 orang muncul di belakang Ji Xiaojian, 6 di antaranya berada di alam terpisah, dan pemimpinnya adalah Na Yuezun. Wanita jahat itu juga mengikuti. Melihat barisan di belakang Ji Xiaojian, ekspresi semua orang kuat di pihak Da Zhou menjadi serius. Aliansi jahat juga mengirim orang. Selain itu, ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik top yang datang. Sudah sulit bagi Da Zhou untuk melawan wanita itu sendirian. Belum lagi ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik di alam pembukaan Dao. Bagaimana cara bertarung? Oleh karena itu, wajah orang-orang kuat di Great Zhou sangat jelek. Dan beberapa dari mereka bahkan mulai merencanakan jalan keluar bagi diri mereka sendiri. Berbagi kekayaan, oke, berbagi masalah yang sama. Itu tidak akan berhasil. Di langit, Yuezun menatap dingin ke arah Zhou Fan dan yang lainnya, lalu berkata dengan dingin, apakah tidak ada seorang pun di aliansi jalan jahatku yang menggangguku? Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan aura kuatnya. Ji Xiaojian berbalik dan menatap Yuezun. Sedikit tidak puas, bukannya aku tidak bisa mengalahkannya. Yuezun buru-buru membuang momentumnya, lalu dengan hormat berkata, ya. Menghadapi orang suci di depannya, dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat, karena pihak lain telah kembali dari alam surgawi. Meski ia dan pihak lain sama-sama berada di ranah terpisah, ia sendiri tahu betul bahwa jarak antara dirinya dan pihak lain bukan hanya 1 atau 2 poin saja. Ji Xiaojian mengabaikan Yuezun, tetapi mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Kaisar Zhou telah dipukuli olehnya, dan wajahnya sepucat kertas. Lubang yang tak terhitung jumlahnya sepertinya muncul di sekujur tubuhnya. Dan energi naga bisa tidak berhenti menghilang. Beberapa pukulan lagi dapat menghancurkan keberuntungan besar kerajaan Zhou ini. Tapi tidak apa-apa, jangan terburu-buru. Ji Xiaojian menarik pandangannya, dan kemudian melihat ke cahaya keemasan di langit. Di dalam cahaya keemasan, seorang lelaki tua perlahan berjalan keluar. Orang tua itu mengenakan jubah naga kuning muda, dengan wajah tua dan rambut putih, tetapi matanya sangat tajam, dan ada kekuatan penindasan yang tak terlihat datang dari tubuhnya. Begitu dia keluar, waktu dan ruang antara langit dan bumi di sekitarnya mulai mendidih seperti air. Nenek moyang dinasti Zhou besar, melihat lelaki tua di depan mereka. Semua orang dan lelaki berkuasa di dinasti Zhou besar membungkuk dan memberi hormat dengan hormat. Pendiri dinasti Zhou, ia dikenal sebagai yang tak terkalahkan di level yang sama. Melihat leluhur dinasti Zhou besar, wanita jahat itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan, dan dia hampir terbunuh oleh pukulan hari itu. Apalagi nenek moyang dinasti Zhou besar pada saat itu hanyalah gambaran maya, namun kini menjadi jiwa yang nyata. Wanita jahat itu ragu-ragu sejenak, lalu mundur selangkah. Dia melihat sekeliling, siap melarikan diri kapan saja jika terjadi kesalahan. Setelah leluhur pertama dinasti Zhou keluar, dia melirik Ji Xiaojian di kejauhan, lalu menoleh ke arah Zhou Fan di kejauhan. Ketika dia melihat leluhur pertama dinasti Zhou besar, Zhou Fan segera membungkuk dalam-dalam dan berkata, saya telah bertemu dengan nenek moyang kita. Dia akan mengirim Ye Guan ke menara kecil ketika leluhurnya keluar. Leluhur pertama dinasti Zhou besar mengangguk sedikit, lalu menatap Ye Guan yang tidak sadarkan diri, suamimu. Wajah Zhou Fan menjadi sedikit merah, tapi dia masih mengangguk. Di sampingnya,
Yinian mengerutkan kening, mengapa kamu mencoba mencuri suamimu? Apakah Anda ingin api membakar tempat ini nanti? Leluhur pertama dinasti Zhou besar memandang Ye Guan sejenak dan berkata, bagus sekali. Zhou Fan menghela nafas lega, lalu melihat ke arah Ji Xiaojian di kejauhan, aliansi Dao jahat. Leluhur pertama dinasti Zhou Agung berkata dengan tenang, jangan terlalu banyak berpikir, kami bertindak seolah-olah kami jujur. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ji Xiaojian. Tanpa basa-basi, dia mengangkat tangannya dan meninjunya. Ji Xiaojian juga meninju. Ledakan, langit dan bumi hancur. Seluruh kota kekaisaran Zhou besar berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Untungnya, selama pertempuran sebelumnya, kota kekaisaran Zhou besar telah mengevakuasi orang-orang di kota tersebut. Semua orang melihat ke arah langit, tempat Ji Xiaojian mundur 3.000 kaki. Leluhur pertama dinasti Zhou besar mengambil langkah lain, dan cahaya keemasan energi naga melonjak dari kakinya. Bang, ruang dan waktu yang sudah kosong justru mulai terbakar kembali. Leluhur Zhou Agung meninju lagi. Pukulan ini biasa saja. Namun, jalan yang ada pada ruang dan waktu ini secara langsung ditekan. Di kejauhan, bibir Ji Xiaojian sedikit terangkat, menarik. Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Dalam sekejap, dia bergegas ke depan dan menebas dengan pedang tersebut. Ledakan, ketika pedang itu jatuh, seluruh bidang bintang langsung hancur. Ketika kekuatan kedua orang itu bersentuhan, kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak, menyapu langit dan alam semesta dalam sekejap, langsung dikirim terbang puluhan ribu kaki jauhnya. Setelah Yue Zun dan yang lainnya berhenti, mereka semua tampak terkejut. Apakah ini nenek moyang Zhou Agung yang begitu kuat? Dan Zhou Fan dan yang lainnya juga mundur satu demi satu, menjauh dari area pertempuran, semuanya dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Karena jika mereka tidak mundur dengan cepat, mereka akan langsung dikejutkan sampai mati oleh kedua kekuatan tersebut. Sangat menakutkan, Zhou Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh di kejauhan. Di sana, leluhur dinasti Zhou dan Ji Xiaojian saling berhadapan dari kejauhan. Semuanya unik. Ji Xiaojian melirik Yi Dao di tangannya, lalu tersenyum, masih agak canggung menggunakan pisau ini. Nenek moyang dinasti Zhou besar berkata, kamu bisa menggunakan pedang. Ji Xiaojian memandang leluhur dinasti Zhou besar dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak layak. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melompat, mengangkat pisaunya dan menebas leluhur dinasti Zhou di kejauhan. Nenek moyang Zhou Agung perlahan menutup matanya. Energi naga yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Bukan meminjam, tapi gunakan secara langsung. Keberuntungan minggu besar ini lahir karena dia. Jadi jika dia menggunakan keberuntungan minggu besar ini, itu tidak dipinjam. Dia hanyalah jiwa yang terbelah. Dia tidak bisa bertarung dalam waktu yang lama. Semakin lama dia bertarung, dia menjadi semakin lemah. Setelah mengumpulkan kekayaan besar yang tak terhitung jumlahnya, aura di sekitar leluhur Zhou Agung tiba-tiba melonjak dengan liar, dan saat berikutnya, dia meninju. Energi naga dan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya tersapu, dan kemudian berubah menjadi karakter, takdir, yang sangat besar. Saat ini, Ji Xiaojian menebas dengan pedangnya. Ledakan, kedua kekuatan itu meledak tiba-tiba, dan energi pedang, energi naga, dan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya berguncang menuju langit dan bumi. Semua orang di lapangan mundur dengan kasar lagi.
Bahkan Yue Zun dan yang lainnya mundur dengan kasar dan menjauh dari area itu. Setelah Zhou Fan dan yang lainnya berhenti, wajah Yuan Xiang di sampingnya tiba-tiba menjadi pucat. Keberuntunganku di dinasti Zhou besar menghilang dengan cepat. Semoga beruntung minggu ini, keberuntungan mewakili masa depan negara. Semakin lemah keberuntungan, semakin lemah negara tersebut. Jika Qi dinasti Zhou besar benar-benar hilang, berarti Qi dinasti Zhou besar telah habis. Hancurkan negara. Setelah mendengar kata-kata Yuan Xiang, wajah semua ahli Zhou yang hebat di bidangnya menjadi pucat. Apakah Dazu benar-benar akan mati? Zhou Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Area itu telah dibanjiri oleh energi pedang, energi naga, dan keberuntungan, dan situasi pertempuran tidak terlihat sama sekali. Mata Zhou Fan juga sedikit bingung. Pertempuran ini benar-benar terkait dengan nasib negara Zhou Agung. Dan pada saat ini, nasib Zhou Agung terus-menerus dihancurkan oleh Ji Xiaojian itu. Apakah Zhou Qi Agung benar-benar akan kehabisan tenaga? Bahkan jika Zhou Agung bertahan kali ini, dengan keberuntungan Zhou Agung saat ini. Kartu truf Dazu telah habis. Bahkan jika dia bertahan saat ini, dia tidak dapat lagi menekan kekuatan sekte dan keluarga besar di Dazu. Selanjutnya, pertemuan besar mingguan akan sangat sulit. Ekspresi wajah Dao Lord dan yang lainnya sangat rumit. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan anggota aliansi jahat begitu menakutkan. Ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Memang benar ada orang di luar dunia, dan ada surga di luar dunia. Aku takut aku akan kehilangan celanaku dalam pertaruhan besar ini. Dao Jun dan Citian saling berpandangan, keduanya tersenyum pahit. Vitalitasnya rusak parah. Dao Jun sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menghampiri Yin Yan dan berkata dengan lembut, "Nak, di mana anggota keluarga Tuan Ye? Bisakah Anda menghubungi saya?" Yin Yan berkata dengan serius, "Saya anggota keluarganya." Dao Jun tertegun sejenak, lalu berkata, "Maksudku, apakah dia memiliki seseorang di keluarganya yang pandai bertarung?" Begitu dia memikirkan wanita dengan rok polos, dia mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Ya, ada beberapa yang sangat pandai memukul." Dao Jun tiba-tiba bersemangat. "Panggil aku." Yin Yan menggelengkan kepalanya berulang kali. "Itu terlalu berbahaya, jangan berteriak." Ekspresi Dao Jun membeku dan dia tersenyum pahit. "Tapi kita akan kalah." Yin Yan melirik Ji Xiaojian, lalu berkata, "Wanita ini sangat lemah, mengapa kamu tidak bisa mengalahkannya?" Dao Jun langsung membatu di tempat, "Apa-apaan ini?" Citian tiba-tiba berjalan mendekat, wajahnya penuh garis hitam. "Apakah menurutmu wanita itu lemah?" Yin Yan menjilat manisan haunya, lalu menatap Ji Xiaojian dan mengangguk, "Ya." Citian berkata, "Kalau begitu kamu pergi dan pukul dia." Yin Yan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak akan membunuh siapapun." Citian berkata pelan, "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Ada yang berpikir, "Bakar." Citian tiba-tiba merasakan sedikit sakit di bagian kemaluannya. Dao Jun juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sedikit tidak berdaya. Faktanya, mereka ragu apakah Yin Yan adalah bos besar. Lagi pula mereka mengikuti Ye Guan. Namun, setelah beberapa penyelidikan, mereka menemukan bahwa gadis Yin Yan ini sebenarnya hanya ada di alam Sinto. Dia tidak memiliki dunia tersembunyi, dia bukan bos. Agak kecewa, saat ini, Xiaota tiba-tiba berkata, "Yin Yan, kamu bilang kamu bisa menyalakan api. Jenis api apa yang kamu nyalakan?" Ada yang berpikir, langit menggerakkan api. Xiaota. Seseorang berpikir, "Tuan Ta, kapan dia akan bangun?" Xiaota tiba-tiba berkata dengan suara gemetar,
Jangan panggil aku Tuan Ta, panggil saja aku Xiao Ta. Yin Yan sedikit bingung, kenapa? Suara Xiao Ta masih sedikit bergetar. Panggil Xiao Ta, jadilah lebih baik hati. Yin Yan tersenyum tipis. Kamu adalah master menaranya, maka kamu adalah master menaraku. Xiao Ta, ledakan. Pada saat ini, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus di langit yang jauh. Gelombang kejut kekuatan itu seperti gelombang, langsung menyebar hingga jutaan mil jauhnya, dan banyak sekali bidang bintang yang hancur dan musnah. Ketika semua energi pedang, energi naga, dan keberuntungan menghilang, semua orang melihat leluhur dinasti Zhou besar dan Ji Xiaojian dalam ruang dan waktu khusus yang hancur menjadi ketiadaan. Keduanya saling berhadapan dari jauh. Ji Xiaojian memegang pedang di tangannya. Niat pedang di tubuhnya kuat dan semangat juangnya luar biasa. Pada saat ini, tubuh leluhur Zhou Agung telah menjadi sangat ilusi. Energi naga dan keberuntungan di sekitarnya berkumpul dan menyebar dan berkumpul lagi, tetapi akhirnya menyebar. Nenek moyang Zhou Agung melirik dirinya sendiri, lalu berbalik dan menatap orang-orang Zhou Agung di belakangnya, dengan sedikit kerumitan muncul di matanya. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi tidak nyata dan kemudian menghilang. Dan saat dia benar-benar menghilang, keberuntungan Great Zhou benar-benar hilang. Pada saat ini, semua orang kuat di Great Zhou tampak pucat dan langsung berubah menjadi batu. Setelah kekayaan besar selama miliaran tahun, kekayaan dinasti Zhou besar telah menghilang hari ini. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi minggu-minggu yang menyenangkan. Zhou Fan mengepalkan tangannya erat-erat. Kukunya menancap di telapak tangannya, dan wajahnya sepucat kertas. Kali ini, Dazu mempertaruhkan nasib negaranya dan kalah. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Keluarga Ye bersedia melanjutkan nasib baik dinasti Zhou besar selama miliaran tahun lagi. Ledakan, tiba-tiba, rejeki besar yang tadinya tersebar tiba-tiba berkumpul kembali pada saat ini. Tak hanya itu, untayan rejeki tersebut justru menyapu langit dan alam semesta seperti badai. Terlebih lagi, keberuntungan emas awalnya berubah menjadi ungu tua pada saat ini. Bersambung.